Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B1 yang akan memaparkan materi mengenai audit atas fungsi produksi dan operasional perusahaan, studi kasus pada PT Jaya Brick Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Tika Mekustantian PM 12, Nandita Ahmad Solikah NPM 165, Niken Ayu Trisna NPM 34, dan Anissa Noviantari NPM 16. Langsung saja untuk materinya di slide berikutnya. Langsung saja ke pembahasan kasusnya. Pada PT Jaya Brick ini yang berlokasi di Lamongan, dengan kegiatan utamanya adalah memproduksi batu bata ringan atau ACC block dan papan semen atau juga kita sebut dengan megaboard. Nah, pada tahun 2018 ini mulai muncul permasalahan yang dihadapi perusahaan. Diawali dengan bermunculan produk yang cacat atau produk gagal pada proses produksi. Di sini karyawan terus membuat ulang atas produk gagal tersebut agar produk tersebut sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Karyawan terus mengeluh bahwa hal tersebut memakan waktu karena harus membuat ulang produk yang gagal tadi agar memenuhi standar kualitas perusahaan. Nah, kurangnya perencanaan produksi yang efektif untuk mencapai standar kualitas produk ditambah keluhan yang sering dihadapi oleh karyawan, yaitu adanya kendala selama proses produksi, entah itu mesin dan sebagainya, menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani oleh perusahaan. Akibat dari permasalahan tersebut, membuat proses produksi yang menjadi terhambat, seringkali terjadi pemborosan waktu dan juga bahan baku karena beberapa produk yang gagal tadi harus dibuat ulang. Tentunya hal ini mengakibatkan penurunan produksi yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, hal ini berdampak besar pula pada laporan kinerja perusahaan, di mana 2 tahun terakhir ini ternyata laba mengalami penurunan yang cukup signifikan. Permasalahan ini akhirnya diketahui oleh selaku direktur utama perusahaan, lalu mengundang dewan direksi untuk membahasnya bersama. Nah, di sini Nyonya Serlik Siswanto selaku Direktur Akuntansi Keuangan menyampaikan pada rapat bahwa arus kas kita ini mengalami sedikit gangguan pada belakangan ini. Hal ini dikarenakan pemborosan waktu dan bahan baku yang dilakukan selama proses produksi ini menyebabkan kita mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak kita keluarkan. Nah, dia juga menyampaikan bahwa potensi pendapatan kita berkurang sebesar 225-330 miliar. Nah, hasil pertemuan Dewan Direksi tersebut menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan kapasitas rumah produksi yang dilakukan, karena pada kenyataannya di lapangan juga masih terdapat stok barang yang bisa kita pasarkan. Maka dari itu mengundang Tuan Purnomo dari KAP dan manajemen konsultan Adi Wijaya dan partner untuk melakukan audit tersebut. Nah, dari audit pendahuluan diperoleh informasi umum sebagai berikut bahwa 1. PT Jaya Brick Indonesia ini menghasilkan batu bata ringan, ACC block dan papan semen dalam proses produksinya. Terus kedua, perusahaan ini sudah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas. Ketiga, PT Jaya Brick Indonesia memiliki standar operasional yang baik. Hal tersebut memudahkan bagi pengawasan atas jalannya produksi. Terus yang keempat, semua mesin peralatan yang digunakan dalam proses produksi ini telah sesuai dengan ukuran dan desain dan kebutuhan atau layout, serta penempatannya juga sudah sesuai, efektif dan efisien sesuai kebutuhannya. Terus yang kelima, ada pengecekan terhadap kualitas bahan baku yang akan digunakan sebelum proses produksi juga sudah baik dilakukan oleh quality control untuk menjamin bahwa bahan baku tersebut telah sesuai kualitas yang dibutuhkan. Terus terakhir ada pengendalian produk yang dimiliki oleh perusahaan adalah produk yang akan dijual ke customer ini nantinya dipisahkan dengan produk yang belum selesai. Nah, serta produk cacat akan diproses lagi atau diolah kembali menjadi 2 jenis yang berbeda. Berdasarkan hasil audit pendahuluan ini, kemudian Tuan Purnomo merumuskan tujuan audit sementaranya sebagai berikut. Pertama, ada perencanaan produksi yang dinilai kurang efektif. Kedua, ada pengerjaan ulang produk gagal yang sering terjadi. Ini disebabkan oleh kemacetan atau mesin-mesin yang mengalami trouble. Terus pertemuan berikutnya juga antara auditor dengan para direksi adalah untuk mengembangkan kriteria awal yang berhasil merumuskan kriteria sebagai berikut. 1. Perusahaan perlu mencermati betul-betul permasalahan yang ada dalam proses produksi, seperti terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas operasi tentunya. Terus yang kedua,
meminimalisir betul-betul terjadinya produk gagal, sehingga pengerjaan ulang yang memakan waktu dan bahan baku ini tidak perlu dilakukan. Terus yang ketiga, setiap mesin yang digunakan ini harus memiliki prosedur tertulis prosedural akan pemeliharaannya atau bagaimana penggunaannya, sehingga karyawan ini mengetahui bagaimana cara merawat atau kapan diperlukannya pemeliharaan untuk menjaga umur ekonomis dari mesin atau peralatan tersebut. Terus yang keempat, perusahaan harus menginformasikan kepada setiap karyawan produksi yang terkait langsung dengan proses produksi tentunya, akan mengurangi adanya kemungkinan gagal produk dalam jalannya proses produksi ini. Lalu selanjutnya, dari hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan diperoleh bahwa informasi sebagai berikut. Pertama, ada perusahaan ini ternyata sudah memiliki pedoman pengendalian kualitas secara tertulis. Dua, perusahaan ini sudah membuat perencanaan produksi yang disusun dengan anggaran yang dibutuhkan serta membuat schedule atau jadwal produksi terlebih dahulu. Terus tujuan produksi yang dibuat oleh perusahaan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar waktu dan kualitas produk yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang keempat, setiap produk yang dibuat harus memiliki standar spesifikasi produk masing-masing. Tentunya dari standar ini harus dicapai agar dinyatakan lulus uji akhir. Terus yang kelima, ada peralatan dan fasilitas mesin produksi telah disusun sesuai layout yang dibutuhkan dan mengelompokkan mesin-mesin tersebut dengan mesin yang memiliki fungsi sama pada satu tempat. Terus yang keenam, operator mesin dan bagian pemeliharaan ini tidak ditempatkan oleh orang yang berbeda. Ketujuh, tidak adanya prosedur tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh perusahaan atas penggunaan, pemeliharaan, perawatan mesin atau peralatan produksi itu. Nah, berdasarkan hasil review ini, Tuan Purnomo memiliki keyakinan bahwa permasalahan yang timbul ini disebabkan oleh perencanaan produksi yang kurang efektif. Auditor yakin bahwa dia telah memperoleh data yang cukup akurat, relevan dengan permasalahan yang diaudit ini dengan didukung oleh sikap manajerial dan stafnya yang sangat kooperatif. Tuan Purnomo merasa yakin bahwa tidak mengalami hambatan atau batasan dalam menjalankan tugas auditnya ini, sehingga kegagalan produk memenuhi standar kualitas yang terjadi ini dikarenakan perencanaan produksi yang kurang efektif itu ditetapkan sebagai tujuan audit yang sebenarnya, sedangkan tujuan audit sementara lainnya diabaikan. Lalu audit lanjutan dan pengembangan temuan ini dilakukan mencatat beberapa temuan penting sebagai berikut. 1. Ketika listrik padam, mesin otomatis akan berhenti karena mengikuti aliran listrik, jadi harus menunggu bagian listrik menghidupkan mesin melalui genset. Terus kedua, saat dilakukan pemeriksaan sebelum produk dipasarkan, ditemukan adanya beberapa produk yang tidak sesuai standar yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dijual ke pasaran, sehingga perlu dilakukan pengerjaan ulang atas produk tersebut. Ketiga, karyawan ini tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara melakukan perawatan, pemeliharaan pada setiap peralatan atau mesin produksi yang dimiliki perusahaan. Karena tidak adanya instruksi secara tertulis menyebabkan karyawan ini seakan tidak peduli untuk merawat atau memelihara peralatan atau mesin tersebut. Terus keempat, salinan kebijakan akan standar kualitas produk yang dimiliki perusahaan ini tidak tersampaikan dengan baik kepada karyawan langsung dan hanya diberikan satu saja salinannya kepada setiap departemen. Nah, informasi atas kebijakan standar kualitas yang tidak tersampaikan dengan baik ini mengakibatkan kemungkinan kegagalan produk terjadi karena karyawan ini tidak mengetahui secara pasti mengenai standar kualitas produk, sehingga kurangnya pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Bab pertama, di sini ada informasi latar belakang. Untuk latar belakang pabrik, PT Jaya Brik Indonesia berdiri di Indonesia sejak tahun 2011 di Kota Lamongan dengan luas tanah 56.850 meter. Kemudian mulai memproduksi bata ringan pada tahun 2014 dan terus melakukan inovasi-inovasi dan pengembangan-pengembangan. Selanjutnya di tahun yang sama, juga PT Jaya Brik Indonesia memproduksi papan semen. Dengan komitmen untuk selalu menjunjung kepuasan pelanggan, PT Jaya Brik Indonesia dengan total karyawan kurang lebih
400 orang selalu memberikan hasil terbaik dan memastikan untuk selalu menggunakan material berkualitas serta pemeriksaan yang ketat agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai standar yang berlaku di PT Jaya Brick Indonesia. Untuk PT Jaya Brick Indonesia berupaya untuk terus unggul di dalam persaingan bisnisnya dan selalu memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi penggunanya, serta menyediakan bahan konstruksi yang ramah lingkungan. Produk-produk PT Jaya Brick Indonesia dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek, mulai dari perumahan hingga bangunan pencakar langit untuk fasilitas umum dan aplikasi lainnya. Kemudian untuk visi perusahaan PT Jaya Brick Indonesia sendiri, yaitu menjadi perusahaan produsen bata ringan, papan semen dan bahan bangunan lainnya dengan mutu efisiensi dan produktivitas terbaik yang dapat diterima market dunia. Kemudian untuk misi perusahaan PT Jaya Brick Indonesia yaitu meningkatkan mutu kerja yang transparan, ahli, berdisiplin, profesional, dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada di tingkat nasional dan internasional. Untuk susunan direksi perusahaan sendiri, untuk direktur utamanya yaitu Bapak Juanda Kurniadi. Kemudian untuk tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi produksi telah sesuai standar fungsi produksi yang telah ditetapkan oleh PT Jaya Brick Indonesia dan untuk mengetahui efektivitas aktivitas fungsi produksi PT Jaya Brick Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit pada PT Jaya Brick Indonesia. Untuk kondisi yang pertama, PT Jaya Brick Indonesia dalam merencanakan target produksinya ini masih kurang efektif. Kriterianya seharusnya perusahaan mencermati permasalahan yang ada dalam proses produksi seperti terjadi kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran produktivitas. Untuk penyebabnya sendiri, ini sering terjadi kemacetan atau trouble dalam penggunaan mesin produksi pada waktu proses produksi. Jadi ketika terjadi listrik mati, maka mesin otomatis akan terhenti mengikuti aliran listrik dan harus menunggu operator listrik dalam menghidupkan mesin genset. Kemudian akibatnya sendiri, produk yang dihasilkan ini tidak efektif dalam memenuhi target yang direncanakan sebelumnya. Untuk kondisi yang kedua, setiap produk yang akan diproduksi memiliki standar spesifikasi masing-masing produk yang harus dicapai sehingga produk tersebut dapat dijual ke pasaran. Kemudian kriterianya seharusnya tidak ada terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi standar spesifikasi sehingga tidak terjadi pengerjaan ulang yang mengakibatkan pemborosan bahan baku dan waktu. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, ini sering terjadinya kegagalan produk yang dihasilkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi produk sehingga dilakukan pengerjaan ulang dan nantinya ini yang mengakibatkan pemborosan bahan baku dan waktu. Kondisi yang ketiga, perusahaan tidak memiliki instruksi tertulis atau prosedur tertulis dalam pemeliharaan dan jadwal perawatan setiap peralatan, sehingga karyawan tidak mengetahui secara pasti untuk merawat dan membersihkan setiap peralatan produksi. Untuk kriterianya, ini seharusnya di setiap peralatan itu memiliki prosedur tertulis tentang pemeliharaan dan perawatan sehingga karyawan itu mengetahui kapan, waktu, dan bagaimana cara merawat dan memelihara peralatan yang ada sehingga dapat menjaga umur ekonomis peralatan tersebut. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, ini tidak adanya prosedur tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini karena mungkin pemimpin ini beranggapan bahwa pemeliharaan dan peralatan produksi dapat diberitahukan secara lisan saja dari manajer produksi ke karyawan produksi karena dirasa pemberitahuan secara lisan ini sudah cukup memadai. Kemudian untuk akibatnya, dengan tidak adanya prosedur tertulis, maka ini karyawan seakan-akan bodoh amat tidak peduli untuk merawat dan memelihara peralatan produksi yang digunakan. Walaupun dengan adanya pemberitahuan secara lisan, kemungkinan ada terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pemeliharaan dan perawatan produksi. Kondisi yang keempat,
perusahaan memiliki salinan kebijakan kualitas, tetapi salinan ini hanya diberikan kepada pada setiap departemen yang mengakibatkan adanya asimetri informasi. Jadi karyawan yang terkait langsung dengan proses produksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kualitas setiap produk yang ingin dicapai oleh perusahaan. Untuk kriterianya, ini perusahaan harus memberikan informasi yang sama mengenai standar kualitas setiap produk kepada setiap karyawan produksi yang terlibat langsung dengan proses produksinya. Dengan begitu kan karyawan mampu mengawasi jalannya proses produksi agar mengurangi adanya kemungkinan kegagalan produk. Untuk penyebabnya sendiri, ini tidak ada pembagian salinan kebijakan kualitas yang diberikan kepada setiap karyawan produksi yang terkait langsung dalam proses produksi, yang mengakibatkan kemungkinan adanya kegagalan produk. Hal ini dikarenakan karyawan tidak mengetahui mengenai masalah kualitas sehingga kurangnya pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Untuk kondisi yang terakhir, perusahaan tidak membuat peraturan tertulis tentang pengelolaan stok yang akan dijual. Nah, ini biasanya barang yang akan dijual diambil dari barang yang ditumpuk paling atas sendiri karena memudahkan pekerjaan. Untuk kriterianya sendiri, ini seharusnya dibuatkan prosedur tertulis tentang pengelolaan stok agar tidak terjadi penumpukan barang terlalu banyak dan memastikan produk yang pertama kali dijual adalah produk yang pertama kali dibuat. Untuk penyebabnya sendiri, ini tidak ada prosedur mengenai pengelolaan stok. Nah, untuk akibatnya, dengan tidak adanya prosedur tertulis tentang pengelolaan stok ini, barang produk ini nanti bisa dirusak karena karyawan ini ingin pekerjaannya cepat selesai dalam memindahkan produk tersebut. Nah, produk pertama yang diproduksi ini sering diletakkan di bagian bawah dan ditumpuki produk-produk yang terbaru. Dengan adanya penumpukan produk tersebut yang pertama diletakkan di bawah, ini akan mengalami kesulitan dalam pengambilan barang. Bab ketiga yaitu rekomendasi. Di sini auditor memberikan 4 rekomendasi kepada perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan seharusnya melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi produksi, seperti dilakukan toolbox meeting sehingga manajer mengetahui kendala yang sebelumnya terjadi dan melakukan evaluasi agar bisa menemukan solusi dari kendala yang terjadi. Yang kedua, peralatan yang ada harus dimaksimalkan penggunaannya. Dan untuk peralatan yang memerlukan perbaikan harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kegagalan produk yang berujung pengerjaan ulang produk. Yang ketiga, perusahaan harus menetapkan dan membagikan prosedur tertulis terkait dengan proses produksi sehingga peralatan dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu penetapan pengelolaan stok atas barang yang akan dijual dengan mendahulukan barang atau produk yang pertama diproduksi terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang telah kami terima, audit yang kami lakukan meliputi masalah proses produksi dan operasi PT Jaya Brick Indonesia untuk periode tahun 2019-2020. Audit kami mencakup standar fungsi produksi yang telah ditetapkan dan efektivitas aktivitas fungsi produksi PT Jaya Brick Indonesia. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya dari kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.